Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim, an-nabiyyil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bagaimana cara wudhu yang benar? Ini yang coba kita turunkan dari ayat Al-Quran plus keterangan nabinya. Saya agak sedikit percepat, saya mohon izin dulu, boleh saya lengkapi dulu? Alhamdulillah. Fokus teman-teman sekalian. Satu, aturan pertama, ada 4 pokok. Ini kita masih di sini. Ada 4 pokok yang diprioritaskan untuk dibasuh dalam wudhu. Ada 4. Perhatikan baik-baik. 4 pokok ini sifatnya wajib. Bila Anda memiliki air yang sangat terbatas, tidak terlampau banyak, di perjalanan tidak menemukan air yang cukup banyak, ukurannya hanya segelas ini misalnya, baik, dan Anda cukup untuk minum pada misalnya jatah air yang lain, atau misalnya ada gelas-gelas air untuk yang lain untuk minum. Ada sebagian bisa digunakan untuk wudhu, cuma segini volume airnya. Fokus. Maka jika masih ada air bisa digunakan, cukup membasuh yang 4 ini, maka jangan dahulukan tayamum. Dahulukan yang 4 ini dulu. Jelas ya? Maka dahulukan yang 4 ini dulu sebelum kita memilih untuk tayamum. Tayamum itu babnya belakangan. Sepanjang airnya masih bisa digunakan, cukup untuk yang 4, maka ini dahulukan. Apa yang 4 itu? 1. Faghsilu wujuhakum. Wajah. Satu-satu. Saya langsung praktekkan. Perhatikan sini. Yang disebut wajah itu adalah tampak depan dari kepala, mulai dari kening ini turun ke bawah ini, termasuk mata, sela-sela ini, fokus, sampai ke dagu sini bawah. Dan mohon maaf sebentar, ikhwan laki-laki teman-teman yang ada jenggotnya, termasuk dengan menyelai-nyelai jenggotnya. Maaf sedikit aja, sedikit saya tekankan, hukum jenggot itu sunnahnya memelihara, bukan menumbuhkan. Jadi kalau teman-teman ada jenggot, rawat dengan baik, yang rapi, merapikannya. Tapi kalau belum ada jenggot atau tidak punya jenggot, tidak usah maksa. Ya gak usah beli timun, beli arang, gosok-gosok, tidak. Ini sedang apa mas? Sunnah. Bukan, sunnah itu merawat, ya, merapikan. Baik. Dan area bawah di sini, masuk di bawah telinga di sini, ya, bagian dari dagu yang paling bawah. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Saya mau simpan mic ini supaya mudah mempraktekkan dengan kedua telapak tangan. Fokus baik-baik. Bahasa Al-Qurannya pertama untuk membasuh wajah menggunakan kata ghassala. Perhatikan baik-baik. Faghsilu pakai ghassala. Ini untuk wajah menggunakan ghassala. Ghassala itu mengambil airnya dan dibasuhkan ke tempat yang akan dibasuh, ditumpahkan ke tempat yang akan dibasuh. Contoh, kita mohon izin misalnya, saya ilustrasikan mengambil air langsung dari keran misalnya. Saya minta bantuan, izin Pak, sebelah sini saja. Ini misalnya kerannya, ya, begini, fokus baik-baik. Ini misalnya kerannya, kemudian kita akan berwudu, lihat baik-baik. Ambil airnya, saya belum bicara boros ya, saya bicara ambil wudhu dulu. Ambil airnya, kemudian ghassala, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh, kemudian kita tumpahkan di wajah. Kemudian saya turunkan, lihat baik-baik, saya tumpahkan ini sini. Nah perhatikan sekarang, ini ada jemari satu yang telunjuk, ini diusahakan kita fungsikan dengan baik dengan membersihkan ujung-ujung mata di sini. Jelas ya? Sehingga kotoran bisa dibersihkan dengan baik. Yang kedua yang jempol, ini kita gunakan untuk membasuh yang bagian belakang di sini.
Ya, diambil airnya, tumpahkan di wajah seperti ini, kemudian basuh yang belakangnya. Yang ada jenggot kita kemudian selai-selai. Paham ya? Baik. Berapa kali? Nah, lihat baik-baik, 3 itu adalah batas maksimal. Bila sekiranya basuhan pertama dan kedua itu dirasa belum sepenuhnya menjangkau bagian tubuh yang harus dibasuh. Kalau pertama 1 kali saja bisa kita rasakan sudah sampai keseluruhan terbasuh, maka itu bisa dianggap cukup. Jelas ya? Jika dirasakan belum cukup, tambah yang kedua. Atau jika kita ingin lebihkan kebaikannya sampai yang ketiga, itu tidak ada masalah. Dan Nabi pernah berwudu dengan 2 kali. Tidak ada masalah di situ. Jelas? Tapi jangan sampai 4 dan seterusnya. Karena hadis yang mengatakan, "Faman zada faqad 'asa Abul Qasim." Siapa yang sengaja menambahkan, melebihkan sehingga muncul aspek boros di situ pada air, dia telah melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermaksiat kepada Nabi. Paham di sini? Baik. Sekarang ini baru bagian yang pertama. Ketika masuk bagian yang kedua, kerannya kita perbaiki dulu jika turun. Baik. Seperti ini. Baik. Yang kedua, setelah wajah, wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku. Bapak boleh duduk sebentar supaya tidak capek. Sekarang perhatikan sini. Mana tangan? Dia. Lihat baik-baik Bu ya, Pak ya. Di dalam fikih itu beda kalimatnya dengan pengucapan kalimat biasa. Kalau kalimat biasa disebutkan tangan itu disebut dengan yadun, yad. Dari sini ujung finger, jari-jari sampai ke sini. Ujung sini. Dekat ke bahu, ini tangan, yad bahasa Arabnya, yad. Tapi kalau Anda nanti membaca dalam fikih, Masya Allah, diksi Al-Quran dan hadis itu spesifik ketika memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan. Nah, akan disebutkan bagian fungsi-fungsi dan batasnya. Contoh, ini yadun sampai sini. Tapi kalau sampai sini, ini mirfaq namanya, siku. Jamaknya marofik. Kalau sampai sini, ini sa'id namanya, lengan. Kalau sampai sini pergelangan, ini rusghun namanya. Kalau yang ini saja, ini kaffun namanya. Kalau yang ini saja, ini asabi' namanya. Kenapa saya terangkan kalimat-kalimat ini? Karena nanti kalau dalam fungsi fikih ibadah itu akan spesifik disebutkan batas-batasnya. Misal Anda sholat bertakbir, An-Nasa'i nomor hadis 886. Fawada'a yadahul yumna 'alal yusra. Yadnya kaf, maka letakkan telapak tangannya yang kanan di punggung yang kirinya, letakkan di dada. Jadi begitu mengangkat, Allahu Akbar, batasnya di sini. Boleh kata Nabi, rusghun, pergelangan ketemu pergelangan. Jadi di sini boleh, di sini juga. Pergelangan kanan bertemu pergelangan kiri di sini. Tapi mohon maaf ya, kalimatnya pakai fa. Fa itu cepat. Allahu Akbar. Ini bukan diukur. Allah. Amin. Boleh sa'id ke sini, boleh sampai sini, tapi dilarang mirfaq sampai sini. Ini dilarang oleh Nabi. Jangan bertakbir seperti orang sombong, jangan bersedekap seperti orang sombong kata Nabi. Ini cuma kiasan. Dilarang kita sampai ke sini, sampai sini saja. Ya, kan kalau sedang ada proyek. Ini ya. Ini nggak boleh dibawa dalam sholat, ya. Baik, jadi cuma sampai sini saja. Jelas ya? Baik, fokus. Wudu batasnya hanya sampai sini. Marafik, ya, marafik hanya sampai sini. Sekalipun dilebihkan, tidak boleh berlebihan sampai sini misalnya. Ya, melebihkan sedikit dari sini untuk memastikan jangkauan semua sampai siku kena. Bukan ingin sekedar lebih lewat, bukan. Ya, jadi batasnya sampai siku. Dan lihat bahasa Qur'annya menggunakan ila. Ila itu harful goyah, memulai sesuatu sampai tujuannya, bukan dari tujuan ke asal, tapi dari asal ke tujuan. Kata Quran, basuh tangan sampai siku, asal tujuan, bukan tujuan ke asal. Jadi ketika kerannya kemudian mulai akan kita basuh, ya, lihat dengan airnya, ambil air, ini asalnya tangan sampai siku, airnya ambil, tumpahkan dari tangan sampai siku, bukan siku ke tangan begini. Jadi bukan kerannya dibuka, sikunya dibeginikan. Ya, kalau aspek fikih yang benarnya itu diambil dari sini sampai ke sini. Ada yang berpendapat begini boleh, tapi saya kurang sepakat karena nanti dari sudut hikmah itu keluar dari tatanan hikmahnya.
Dia yang paling baik, ambil dari ujung sini, tumpahkan ke sini, kemudian alirkan lagi ke bawah. Paham? Kanan selesai, kemudian kiri. 3. Ini yang dahsyat. Masuk yang ketiga, berubah dari kata ghasala menggunakan masah. 2. Itu 3. Wamsahu, ini masah, usap sikum, kepala. Fokus, lihat baik-baik. Yang ketiga, ru'us, jama' dari kata ra'sun, artinya kepala. Jadi bukan rambut. Ingat, kepala bukan rambut. Di sini keadilan Allah. Kalau yang disebutkan rambutnya, maka akan kesulitan bagi orang yang belum punya rambut. Masalah. Dan yang kedua, orang yang wudunya cuma mengusap rambutnya, maka wudunya dipandang tidak sah. Hati-hati teman-teman, ya, yang muda-muda ini banyak terlihat sudah rapi, bagus, pakai minyak juga rambutnya itu kan. Begitu wudu takut tumpah lagi atau acak-acakan lagi, cuman takut di sini gitu kan. Nah, itu wudunya tidak sah. Dampaknya sholatnya pun tidak akan dihitung, nggak bernilai sholatnya. Maka yang dibasuh, diusap kepalanya. Ketika mengusap menggunakan masaha. Masaha itu bukan basuh tapi usap. Bedanya dengan yang pertama, kalau ghasala, ambil airnya, tumpahkan langsung. Ambil, tumpahkan langsung. Masaha tidak. Ambil airnya, kemudian kita tumpahkan dulu, baru kemudian kita usapkan pada apa yang akan diusap dari anggota wudu. Paham? Hebatnya, ini kalau bukan firman Allah, mustahil kalimatnya begini. Mustahil. Ketika mengusap tiba-tiba ditambah dengan ba wamsahu usikum, ba wamsahu bi ruusikum. Lihat ya. Allah bisa berfirman begini, wamsahu ruusakum, bisa. Tapi kenapa menggunakan ba? Ini rahasia besarnya. Huruf ba dalam standar bahasa Arab itu setidaknya ada 14 makna, 14 arti. Nanti lihat di kitabnya Mughnil Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari, dari halaman 25 sampai halaman 59 disebutkan 14 makna dalam bahasa Arab. Ba dalam Bismillahirrahmanirrahim, itu ba-nya punya makna sendiri. Ba dalam innamal a'malu binniyat, ba-nya punya makna sendiri. Ba dalam alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ba-nya punya makna sendiri. Dan kenapa dalam ayat mengusap kepala menggunakan huruf ba? Setidaknya dari 14 itu ada 3 makna dari 14 itu. Satu, namanya istighraq. Istighraq itu artinya menunjuk pada sesuatu keseluruhan, luas pada umumnya. Kalau diterapkan pada wudu, artinya fokus baik-baik, ambil airnya, kemudian setelah itu tumpahkan begini, maka anda basuhkan dari depan sini sampai ke belakang ya. Nabi dikisahkan menerapkan bagian pertama ini, ngambil hatta adbara itu bagian belakang, ambil, usap dari depan ke belakang. Boleh kalau ingin dibalikan ke depan tidak ada masalah, yang penting dari depan sampai ke belakang, umumnya keseluruhan. Maka ini makna ba yang pertama. Ba yang kedua disebutkan at-tahdid, at-tab'id, maaf, at-tab'id ma'at tahdid. At-tab'id ma'at tahdid. Jangan terjebak dengan istilah, yang penting Bapak Ibu paham. At-tab'id ma'at tahdid, yaitu menunjuk pada sebagian tapi ada batas. Sebagian tapi ada batasnya. Kata para ulama, batasnya di sini ubun-ubun. Jadi kalau anda misalnya ingin berwudu kemudian mengusap bagian kepala, dalam kondisi tertentu anda usap bagian ini pun sampai ubun-ubun, sudah sah wudunya. Jelas ya? Yang ketiga adalah at-tab'id min duni tahdid. Sebagian tapi nggak ada batas. Yang penting masuk bagian kepala. Fokus. Ini kepala bukan? Ini kepala. Ini kepala. Yang penting masuk bagian kepala, kita usap, sudah sah wudunya. Apa hikmahnya kenapa menggunakan huruf ba di sini? Karena tidak dalam setiap kondisi kita bisa mengusap kepala keseluruhan. Antum punya masalah di kepalanya, misal ada qadarullah, misalnya ada musibah, luka di kepala, luka yang ini, maka bukan alasan bagi antum untuk tidak mengusap kepala. Boleh antum usap yang bagian sini, itu sah wudunya. Dan hebatnya akhwat yang perempuan, tidak bisa ibu berwudu misalnya, misal dalam setiap keadaan yang longgar,
Mungkin ada satu kondisi ibu akan berwudu, saat mengusap kepala, hijab gak bisa dibuka. Maka sederhana sebetulnya, ambil airnya, tumpahkan, kepala bagian ini usap. Atau ambil bagian tertentu di kepala, itu sah hukumnya. Dan sepakat ulama fikih, nggak ada perbedaan di sini. Sepakat. Ya, jadi maaf, Nabi mengajarkan, sahabat mencontohkan, tabi'in mengikuti, ulama mengajarkan. Semuanya sepakat. Nabi nyampaikan, sahabat sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Ibu, Rasul bukan, ya, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan. Tidak sepakat. Ibu yang kurang sehat, ya. Jelas ya? Maka ini faedahnya kenapa menggunakan huruf ba. Wah, bahasa Arab itu luar biasa. Alhamdulillah, orang kita, orang Indonesia, ada yang raih doktor PhD di Al-Azhar, hanya membahas huruf ba saja dalam ayat wudu. Ba dalam ayat wudu, huruf ba satu, dapat doktor PhD. Silakan, masih ada huruf ta, huruf sampai ya. Nah, itu untuk kepala. Terakhir, yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Perhatikan baik-baik. Allah mengembalikan harakat dari i ke a. Tadi wamsahu biru'usi i. Tapi ketika menyebut kaki kembali ke a. Wa arjulakum, ikut hukum sebelumnya. Ketika kalimatnya menggunakan a bukan i, berarti hukumnya diikutkan pada hukum yang awal. Wa aidiakum a, pakai a. Wa arjulakum a, berarti hukum membasuh kaki sama dengan hukum membasuh tangan. Arti salah bukan masaha. Ini basuh kaki. Karena ghasala, maka prakteknya, mohon izin, mudah-mudahan teman-teman atau kamera bisa melihat dengan baik. Perhatikan baik-baik. Saya mohon izin, barangkali saya berikan contoh begini. Maaf, kaki saya mengangkat sedikit lebih tinggi, saya copot kaos kakinya. Perhatikan baik-baik. Yang basuh pertama, karena menggunakan ghasala, maka airnya diambil, ditumpahkan di kaki. Batas kakinya, mohon maafkan saya angkat agak tinggi ya supaya terlihat. Batas kakinya itu dari sini jemari bawah sampai ke pergelangan kaki di sini, mata kaki. Jelas ya? Baik, ini mata kaki sampai sini, sampai mata kaki, ingat batasnya. Ini rijlun sampai sini, ini rukbatun, ini rusghun, mankab. Ini mata kaki, ini lutut, ini paha. Awas, kenali baik-baik ya. Tadi kepala, tadi tangan, ya, sampai ke kaki. Kepala, pundak, lutut. Sekarang masuk ke sini. Lihat sekarang. Lihat fokus. Cara membasuhnya, ambil, tumpahkan di tempat wudu, paling bagus bagi 3. 1, kita mulai dengan bagian pertama di jari-jari ini. Sela-sela. Kalau bisa antum selai-selai dulu, ambil, kemudian selai-selai dulu di sini. Ya, gunakan kelingking. Kenapa bukan jempol, Ustaz? Kegedean. Udah, jangan banyak dibahas. Ini hati-hati dengan kotoran yang di sini. Ada di sela-sela yang jempol. Karena banyak orang bermasalah sampai diancam oleh Nabi. Ada orang yang diancam dengan siksa kubur karena sengaja meninggalkan kotoran di kakinya. Karena tidak sopan. Antum masuk ke sini pakai sepatu kotor, diterima nggak oleh DKM? Tidak. Antum menghadap Allah pakai kaki kotor. Kan tidak menyenangkan. Dan dia tahu itu kotor, cuman sengaja nggak dia basuh. Maka seakan-akan menghadirkan maksiat yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan hukuman yang besar. 1 di sini. Kedua, ambil air, tumpahkan lagi, usap bagian belakang di sini, bagian belakang. Ketiga, ambil air keseluruhan, ratakan keseluruhannya. Ya, basuh keseluruhan. Selesai 4 ini. Paham? Baik, saya teruskan sebentar. Wah. Ini yang 4. Kita baru belajar cara. Nah, yang 4 ini diprioritaskan kalau kondisi airnya memang diduga cukup hanya membasuh yang 4 itu saja dan bisa digunakan. Maka jangan dulu dahulukan tayamum, tapi prioritaskan yang 4. Jika airnya cukup banyak, maka kita sempurnakan dengan sunnahnya dan tambahan pahala bisa kita raih. Apa diantara sunnahnya? Pertama, mulai ya dengan kita berniat membaca bismillah, kemudian kita menyela-nyela tangan, ambil air, ya, kita basuhkan dulu, sunnah pertama. Kedua, selesai kita kumur-kumur. Di antara kumur-kumur ini boleh kita sambil menyikat bagian gigi, membersihkan. Ya, laula an asyqa ala ummati, kata Nabi, kalau saya tidak bermaksud memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwak 'inda kulli salati. Aku akan perintahkan mereka menyikat giginya sebelum mereka salat. Sebelum mereka salat atau saat mereka salat, ada yang menafsirkan sebelum salat gosok-gosok begini,
Ada yang menafsirkan saat wudu dia bersihkan, supaya sisa makanan yang menyelip di gigi itu bisa dihilangkan dengan cara digosok-gosok itu. Bisa menggunakan sikat gigi atau mungkin bagian dari jemari seperti ini. Paham ya? Baik, jadi ambil kumur-kumur, nah kemudian tumpahkan. Sunnah dari berkumur-kumur ini adalah yang kedua, menghirup ke hidung, istinsyak namanya. Hirup sebagian airnya ke hidung, kemudian kita istinsyar, keluarkan kotorannya ya dari daerah hidung. Saya ulang, sunnah pertama ini basuh tangan, kedua kumur-kumur, ketiga hirup sebagian istinsyak, keempat keluarkan istinsyar. Sunnah selanjutnya, fokus baik-baik, telinga, membasuh telinga. Ini caranya bisa langsung sekaligus dari kepala begini, turunkan kemudian ke telinga, boleh. Boleh juga setelah kepala ambil air lagi untuk membasuh telinga. Itu sah karena dua hadisnya ada dari satu sahabat yang sama, yaitu Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Posisinya ada di sini. Hadis Muslim hadis 246. Ya, boleh sampai di sini. Kemudian ke ujung kaki sudah selesai, kerjakan dengan tertib. Sunnah selanjutnya baru ditutup dengan doa. Dan di sini saya akan berhenti sejenak. Doa ini sunnah juga dalam wudu, diakhiri dengan doa. Pertanyaan saya, apa doanya? Doanya disebutkan di sini. Hadis Muslim hadis 244, juga ada di silsilah hadis as-sahihah karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani nomor hadis 6048. Saya bacakan doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Teruskan, belum selesai. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal, tahan sebentar, perhatikan pertanyaan saya. Kita sering membaca doa ini, paham nggak dengan artinya? Sekarang perhatikan esensinya, saya bacakan artinya. Allahumma ij'alni, ya Allah, mohon ya Allah, jadikan aku minat tawwabin, termasuk orang tobat. Anda kan baru wudu, kenapa doanya doa tobat? Kan yang kita kerjakan wudu. Kenapa saat baca doa, doanya selesai tobat? Ini yang saya maksudkan dengan taharah. Makanya Nabi menyebut dengan taharah. Bukankah tobat itu mengakui dosa yang pernah dilakukan, menyesalinya, dan berjanji akan meninggalkannya? Di orang wudu itu sebetulnya dia sedang bertobat dengan seluruh anggota tubuhnya. Makanya silahkan cek kenapa hikmahnya yang dibasuh dalam wudu itu umumnya anggota tubuh yang sering kita gunakan beraktivitas. Wajah dengan mata menatap, lisannya berbicara, kumur-kumur. Lihat tangan, ini yang menyentuh, megang macam-macam. Dari ini, dari ujung jemari sampai ke sini, gerak. Sampai ke telinga yang sering mendengar, sampai ke ujung kaki. Mata kadang lihat yang keliru, lisan bicara yang salah, tangan mengerjakan yang keliru, kaki melangkah pada yang salah. Kadang-kadang sombong, kata Al-Quran. Mohon maaf, orang yang wudunya benar, itu saat dia berwudu, sebetulnya dia sedang bertobat. Jadi begitu Anda misal berkumur-kumur, itu bukan sekedar mengeluarkan kotoran fisik yang ada di lisan. Tapi kata Nabi, saat benar-benar dia, hadis Muslim hadis 246, saat benar-benar dia mengeluarkan air di mulutnya, bersama itu jatuhlah kotoran dosa-dosanya. Jadi Anda saat berkumur-kumur itu, coba ingat-ingat, ini salah apa lisan kita? Barangkali kita merasa baik, tapi orang lain menilai kita itu sering salah dengan lisan kita. Bicara yang tidak menyenangkan, sering mencela orang lain, kadang-kadang gibah, bicara yang tidak elok dalam kehidupan. Ini karena aneh, minimal 5 kali wudu. Kalau sekali wudu masih salah, barangkali agak wajar. Tapi kalau 5 kali dibasuh masih kotor juga, perlu berapa kali dibasuh lagi? Saya basuh sekali masih kotor, wajar lah, nggak kesentuh. 2 kali masih kotor, 3 kali agak kurang wajar, 5 kali dibasuh masih kotor juga. Antum butuh berapa basuhan lagi? Seharusnya orang yang berkumur minimal 5 kali dalam sehari itu bersih lisannya. Selesai. Tidak ada hubungan dengan, maaf ya, dengan ya dusta lagi, berkata yang kotor lagi, kalimat yang tidak menyenangkan. Dimohon izin kalau ada setiap hari wudu lisannya kotor, ada yang salah dalam wudunya. Evaluasi. Sampai ke tangan digunakan untuk menulis. Kadang-kadang menulis yang tidak baik, bikin status, menulis yang tidak benar, hoax, mencela orang lain, atau Anda yang tanda tangan proyek yang tidak jelas. Katanya wudu, bahkan baru wudu lagi, Masya Allah Pak, ini ada proyek, Masya Allah, nilainya miliaran.
tapi sifatnya haram. Silakan Pak tanda tangan. Sebentar ya, saya wudu dulu. Wudu dulu, masya Allah. Habis wudu baru tanda tangan. Mustahil. Tangan yang dipakai taat, mustahil dipakai maksiat. Mustahil. Ya teman-teman, mustahil itu. Tidak akan pernah tangan digunakan maksiat. Lisan yang dipakai sholat, mustahil digunakan maksiat. Kaki yang dipakai untuk ibadah dibasuh dengan wudhu, mustahil berbuat yang tidak elok. Mustahil. Ayo Pak, di sana ada proyek nilainya besar Pak. 100 miliar, bagian Bapak 20%. Tidak, saya berwudu, mohon maaf. Naik deh Pak, 50%. Sebentar, saya istikharah dulu. Istikharah dulu. Yes. Jadi kalau seseorang sudah bertobat itu, dia janji. Teman-teman evaluasi, coba tangannya salah apa? Selesai wudu, hilang. Kalau belum, wudu lagi. Waj'alni minal mutatahhirin. Mutatahhirin adalah orang-orang yang selalu memperbaiki diri untuk bersih luarnya, suci dalamnya. Dari kata taharah. Mutatahhir, orang yang berusaha suci. Kalau sudah suci disebut dengan tahir. Kalau ibu bapak wudunya seperti ini, fokus ya, wudunya seperti ini, taubat, kemudian taharah, bersih luar dalam, maka Anda langsung disebut oleh Al-Quran berpeluang mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada di Quran surah kedua ayat 222. Ini Quran surah kedua ayat 222, di ujung ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah akan mencintai orang-orang yang berusaha untuk taubat dan selalu membersihkan atau menyucikan dirinya. Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Anda berdoa setiap wudu, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Minat tawwabina minal mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau wudu Anda bagus, taubat Anda benar, Anda tinggalkan maksiat, Anda raih taat kepada Allah, maka cinta Allah akan Anda raih. Itu poinnya yang dahsyat. Kalau cinta Allah sudah kita raih, maka yang pertama Allah berikan bagi kita semua adalah ampunan dari semua dosa. Semua dosa diampun. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 31. Dosa sebesar apapun, walaupun israf dalam dosa. Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan rumusnya. Saya berakhir di sini. Qul, Quran surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, ikuti saya, ikuti Nabi. Di bagaimana Nabi beraktivitas dalam kehidupan, termasuk wudunya ikut Nabi. Kalau Anda bisa melakukan itu, perhatikan, ini persamaannya. Perhatikan, yuhibbukumullah, maka cinta Allah akan diberikan kepada Anda. Nah, saat Allah mencintai seorang hamba, apa yang diberikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Selesai. Jadi kalau kita wudunya benar, perbaiki wudu lagi, perbaiki wudu lagi, perbaiki wudu lagi, taubat, mutatahhir, masya Allah. Itu diantara tanda dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu ingin berusaha meraih cinta Allah, Anda dicintai pasangan hidup, bahagianya luar biasa. Kenapa tidak ada yang ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ada yang tidak punya dosa di sini? Boleh angkat tangan? Yang sedikit? Yang banyak? Lalu saking banyaknya nggak bisa angkat tangan kan? Dan sekarang diberikan peluang untuk diampuni dosa, kenapa tidak kita raih? Bahkan israf itu dosa paling tinggi. Boros dalam dosa. Jadi semua ingin diraih. Kalau ini bohong saja, ini mencela saja, ini pukul saja. Kalau yang ini, kalau ada orang berbuat dosa belum dia kerjakan, kayaknya kurang. Mas, sudah pernah mukul orang? Belum saya. Tuh ada di sana. Mana? Datang. Oh, masya Allah. Jadi kalau belum melakukan dosa, gatal tangannya. Tiba-tiba dia ingin kembali, maka ada jalan untuk kembali di Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hei, katakan Muhammad pada hamba-hamba Allah yang banyak dosanya berlebih, jangan putus asa dari rahmat Allah. Caranya salah satunya ini, taubat dan perbaiki dalam wudu. Jelas di sini? Baik, syaratnya tidak berlebihan juga dalam wudunya. Karena israf diantaranya bermakna berlebihan dalam menggunakan sesuatu, termasuk air wudhunya. Maka kami tutup dengan Quran surah ke-7 ayat 31.
Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, silahkan berikan tampilan terbaik saat ada panggilan dari masjid, maksudnya salat, kenakan yang terbaik, termasuk wudu dengan baik. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silahkan makan, minum, tapi jangan berlebihan. Tusrifu, kalimatnya menggunakan israf, bukan dimakan minum saja. Dosa bisa israf, wudu bisa israf. Karena ada orang minum berlebihan, ada orang menggunakan air berlebihan. Minum pakai air, wudu pakai air. Karena itu para ulama fikih, berlebihan dalam wudu pun itu termasuk bermaksiat kepada Nabi dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti gunakan air, ada 3 sifat air dipakai wudu. 1, air yang seperti ini berada dalam satu wadah tertentu. 2, air yang ada dalam keran yang bisa diatur. 3, air yang mengalir seperti di sungai atau lautan sekitarnya. Kalau yang 3 itu nggak ada masalah. Yang seperti ini dengan keran itu yang kita kondisikan. Saya akhiri, kalau pakai keran, maka kita atur jangan sampai terlampau berlebihan. Ya, saya biasanya seperti ini. Biasanya kalau ada keran, nah ini biasanya kalau tidak dikecilkan, maka kita ambil dulu. Kemudian setelah kita ambil ya air secukupnya, lalu setelah itu kita coba matikan. Jadi kita ambil begini, kita matikan, kemudian kita basuh. Untuk tangan kita ambil dari sini, ini kita matikan. Ya, nah, itu bisa menghemat air dan cukup luar biasa. Ini kalau seperti ini, ya saya ambil contoh yang ini karena lebih mudah konsekuensinya. Jadi seperti ini, ambil airnya begini, tutup, ya, kemudian baru kita basuhkan ke wajah. Ambil lagi airnya, baru kemudian ke tangan sampai siku. Kenapa tadi tidak siku dari tangan, tapi tangan sampai siku yang ini dulu? Karena ini yang sering banyak kita gunakan dalam keseharian. Ini yang banyak dosanya dibandingkan yang ini. Makanya saat Anda basuh dari sini, bayangkan dosa apa yang pernah dikerjakan oleh jemari-jemari kita. Ya, paham ya? Sampai ke sini, sampai kita turunkan lagi. Itulah barangkali inti materi yang kita bahas dalam kesempatan ini. Sudah dulu ya? Saya mau ke Turki ya, jadi mohon izin. Jadi kita pamit dulu. Ini nanti insya Allah ya, kita nanti ini bawa, nanti staf kami di Akhir TV akan bawa ini akan dikumpulkan, dirapikan dalam bentuk tulisan dalam sesi Al-Quran Sunnah Solution. Nanti insya Allah terhubung dari Turki, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ibu sekalian, bapak sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah mohon maaf, itu kesalahan saya pribadi, tolong saya dimaafkan. Saya bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka segeralah berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwudulah dengan baik sehingga bisa mendapatkan dau. Dau adalah cahaya, dan saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bima makna satud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin. Umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan cahaya meliputi dirinya, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Dan kata para ulama, akan nampak cahaya itu di dunia pada aura-aura kebaikan dalam dirinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.